Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui video ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Wantri Anggraini Berampu, sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Dan selanjutnya rekan saya ada Ainun Jannah sebagai pemateri kedua dan Nurtika Saputri sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Metode Pembelajaran dalam Islam. Untuk itu langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pendidikan Islam itu sangat penting bagi anak didik karena dapat membentuk perilaku manusia yang didasari dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dan lingkungan yang tidak baik. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, pengayaan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa itu metode pendidikan Islam? Nah, metode pendidikan Islam atau metode pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam konteks transfer of knowledge atau transfer of value. Metode pembelajaran dalam Islam ialah metode yang dilakukan dengan meneladani metode mengajar Rasulullah SAW. Metode pendidikan Islam berfungsi untuk mengarahkan keberhasilan belajar serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan tujuan metode pendidikan Islam adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam mengamalkan ketentuan ajaran Islam. Demikianlah paparan materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ainun Jannah Indriani sebagai pemateri kedua, dan sebagai pemateri ketiga adalah Nurtika Saputri. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam metode pembelajaran dalam Islam. Yang pertama ada metode keteladanan. Pendidik merupakan suri tauladan bagi para peserta didiknya. Jadi metode keteladanan ini merupakan metode yang efektif dan efisien karena peserta didik cenderung meneladani atau meniru perilaku pendidiknya, baik itu hal yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua ada metode kisah. Menurut Abu Dinata, metode kisah merupakan metode pendidikan yang mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi suatu cerita dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Jadi, menggunakan metode kisah ini, pendidik menyampaikan materi pembelajaran dibarengi dengan kisah atau cerita-cerita. Nah, dalam penyampaian kisah, hendaknya pendidik menggunakan cara yang menarik agar para peserta didik tidak bosan mendengarkan kisah atau cerita tersebut. Kemudian, metode nasihat. Nah, metode nasihat ini dalam Al-Quran secara eksplisit menggunakan nasihat sebagai salah satu cara untuk menyampaikan suatu ajaran. Al-Quran berbicara tentang penasehat, yang dinasehati, objek nasihat, situasi nasihat, dan latar belakang nasihat. Karenanya, sebagai suatu metode pengajaran, nasihat dapat diakui kebenarannya. Kemudian ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman.
karena yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Jadi, metode pembiasaan ini sesuai dengan peribahasa yang berbunyi lancar kaji karena diulang. Kemudian, menurut pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. Orang tua membiasakan anak-anaknya untuk bangun pagi, maka bangun pagi itu akan menjadi kebiasaan. Begitulah contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurtika Syaputri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu metode ganjaran, targhib, dan hukuman tarhib. Targhib dikenal dengan istilah reward yang artinya ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan, dan merupakan salah satu alat pendidikan dan berbentuk reinforcement yang positif, sekaligus sebagai motivasi yang baik. Sementara tarhib dikenal dengan istilah punishment, hukuman atau sanksi, sebagai bentuk reinforcement yang negatif. Tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi metode pendidikan yang baik. Yang keenam, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Metode ini mendapatkan perhatian yang lebih khusus karena metode diskusi dapat merangsang siswa berpikir atau mengeluarkan pendapat sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama metode diskusi selain untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, juga untuk melatih kemukakan pendapatnya sendiri. Yang ketujuh, metode perumpamaan. Metode perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan suatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Salah satu saran dalam menyampaikan penjelasan adalah perumpamaan. Perumpamaan bukan semata-mata mengibaratkan, ia adalah seni dalam penjelasan sebuah pengertian, konsep, dan gagasan yang abstrak. Yang ke-8, metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara menyajikan pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, yakni cara mengajar dengan menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai metode pendidikan Islam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.